Lampu menyala pelan, suara musik rebab sayup-sayup terdengar. Panggung terbagi dua, sisi kanan panggung pertunjukan wayang potehi, sisi kiri panggung kos-kosan mahasiswa. Di tengah riuhnya malam dan denting keuntungan penjual bakmi, sebuah kisah cinta tumbuh di antara kelir wayang dan jendela kamar kos. Inilah kisah Joko Sudiro dan Mei Wang. Tidak berselang lama, terdengar suara bunyi teng-teng berkali-kali. Rupanya suara itu berasal dari penjual bakmi. Seorang penjual bakmi melintas melewati kos-kosan mereka. Babe, babe bu. Kalian sudah pada kenalan belum? Ayolah, sudah dewasa, jangan malu. Joko Sudiro, memang. Lampu perlahan menyorot panggung, semburan cahaya sang surya berhasil melewati celah-celah jendela kamar Joko. Hangatnya mengenai wajah laki-laki berdarah Jawa tersebut. Ayam jantan yang saling berkokok. Joko beranjak dari tempat tidurnya, lalu menyibak Dia gorden pasti di membuka jendela pintu kamarnya. untukmu. Lampu menyorot ke panggung, cahaya sinar bulan malam itu melewati ventilasi yang ada di kamar Meiwang. Suara pintu yang diketuk terdengar dari luar. Meiwang yang mendengarkan ketukan tersebut pun menghampiri pintu dan membukanya. Joko yang melihat Meiwang membuka pintu menggunakan gaun panjang yang menawan, membuat Joko terpaku melihat kecantikannya. Joko dan Meiwang lalu duduk di kursi beranda mereka. Wayang golek di kamarmu. Maaf, aku telah mengintip. Bukan, itu wayang potehi. Potehi, aku belum pernah melihatnya. Dilarang. Dilarang. Aku akan melakukan sesuatu, Mei. Percayalah. Hari nanti pertunjukan wayang potehi akan ada. Percayalah. Joko yang juga wartawan mahasiswa merasa gelisah ketidakadilan ini mengusik nuraninya. Ia pun memutuskan menulis bukan hanya karena cinta, tapi karena kebenaran. Aku akan menuliskannya tentang diskriminasi, tentang bagaimana tembok tua itu masih menjulang, memisahkan orang-orang yang seharusnya bisa saling memahami. Mana wujud tubuh? Tapi Tuhan menyelamatkanku lewat tangan seorang pemancing. Joko selamat, tapi bukan tanpa luka, bukan cuma fisik, tapi juga hatinya yang robek oleh kenyataan. Mewang tak datang, tak Saya bertanya, Joko. tak Kira-kira mencari. begitulah. Terima kasih sudah menolong saya. Mungkin aku terlalu berharap, atau dia Kemarin memang saya tak melihat pernah kamu benar-benar hanya ada di untukku. sungai, muka lembab gitu. Joko selamat, tapi bukan tanpa luka, bukan cuma fisik, tapi juga hatinya yang robek oleh kenyataan. Mewang tak datang, tak bertanya, tak mencari. Mungkin aku terlalu berharap, atau dia memang tak pernah benar-benar ada untukku. Tahun telah berlalu, hidup terus berjalan, tapi luka tak pernah benar-benar sembuh. Joko datang ke pertunjukan bukan untuk menonton, tapi untuk melepaskan. Kadang, cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimaknai. Dan panggung ini adalah altar terakhir bagi mereka berdua. Cinta tak selalu berakhir bahagia, tapi jika dikenang dengan tulus, ia tetap hidup. Di setiap gerakan wayang, di tiap bunyi kentungan malam, dan di hati mereka yang pernah mencinta dalam diam.